Oke ya, sorry workshop kami lagi berantakan karena memang lagi banyak project, tapi kita hajar aja ya. Karena saya benar-benar excited untuk mereview cordless drill dari Haston ini. Karena saya rasa ini adalah salah satu unit yang wajib kalian miliki. Karena apa? Nggak sampai 500.000, kalian sudah dapat cordless drill, brushless, dan dia dikeluarkan oleh brand yang cukup ternama di Indonesia ya, yaitu Haston. Siapa sih yang nggak kenal Haston? Oke, langsung aja ya. Kita akan tes menggunakan beberapa material di sini, dari mengebor keramik, lalu besi, dan nanti untuk kesimpulan performa dan lain-lainnya kita akan bahas di belakang. Nah, untuk kelengkapannya, yang jelas kita dapat unitnya, ya. Lalu kita dapat charger. Ini udah masuk fast charger ya, dan ini kita dapat satu buah baterai. Ya, menurut saya sih sayangnya cuma itu ya. Kita cuma dapat satu buah baterai. Tapi kembali lagi, ini harganya nggak sampai 500.000. Dengan kita dapat motor brushless, saya rasa itu benar-benar worth it ya teman-teman. Saran aja ya buat Haston, mungkin perlu dikasih paket yang dapat 2 baterai. Karena saya rasa user kalau sudah cari motor brushless, dia itu pasti pengen menggunakan alatnya untuk jam kerja yang tinggi. Ya, semoga aja ada ya opsi 2 baterai dari Haston. Tapi untungnya, charger yang dibawain ini sudah termasuk fast charger ya, dia itu sudah 1500 mAh. Sehingga kalau mau mengisi baterai 1,5 ampere hour cukup 1 jam atau bahkan kurang ya. Nah, indikator chargingnya itu kalau hijau ini full, kalau merah itu lagi mengecas. Oke, ini tadi posisi udah full ya, udah saya cas, dan bener nggak sampai 1 jam udah penuh tadi ya. Oke, untuk kemasannya seperti ini. Jadi tipenya ini adalah ART 3075 strip 021. Jadi ini adalah cordless drill brushless dengan tegangan baterai 16,8 volt. Tapi kalau teman-teman pengen yang 21 volt, Haston juga punya. Kemarin sudah saya review, kalian bisa cek link reviewnya di kolom deskripsi ya. Lalu di sini sudah ditulis bahwa caknya itu menggunakan material metal atau besi, dan ini sudah menganut sistem easy lock dan secure grip. Jadi dijamin gripnya kuat ya. Walaupun ini harus operasi 2 tangan ya, bukan single hand operated. Jadi kalian tahan yang satu ini, lalu nah gini kan. Tapi kalau sudah dipasangin baterai ya seperti ini, nah teman-teman bisa ngencengin dan ngelonggarin menggunakan kekuatan baterainya ya. Nah seperti itu ya. Dan saya sarankan kalian pakai sarung tangan ketika memegang gripnya ya. Oke. Lalu selanjutnya untuk speednya ya, dia ada 2 speed. Yang speed 1 itu 350 rpm dan yang speed 2 itu 1350 rpm. Tapi kalau saya bandingkan ya dengan yang 21 volt, kalau saya lihat secara fisik, ini sebenarnya motor brushless-nya ini sama, kayaknya loh ya, kayaknya. Seharusnya speednya itu ya nggak segini, harusnya bisa sampai 1600-an. Tapi kita cek aja ya nanti ya. Oke ya, seperti perkiraan saya, ini bukan 350 rpm, tapi 450 rpm. Oke, kita lanjut ke speed 2. Tadi kan klaimnya 1350 rpm ya teman-teman. Saya rasa kalau lihat motornya sama dengan yang 21 volt, harusnya ESC-nya itu menggerakkan motornya sama dengan yang 21 volt ya, sekitar 1600-an. Kemungkinan sih. Ya, ini ya, 1660 rpm. Oke, jadi saya rasa Haston mengklaim produknya ini terlalu rendah ya kalau di spesifikasi teknisnya. Kalau realnya ya mantep nih teman-teman. Saya rasa memang setara dengan yang 21 volt yang sudah pernah kita review kemarin. Nah, kita dapat case atau koper seperti ini berbahan plastik. Kunciannya juga masih pakai plastik dan ada emboss emblemnya Haston. Ya, kembali lagi ya, dengan harga nggak sampai 500.000 kita dibawain case seperti ini ya, mantap teman-teman ya. Apalagi nah, banyak bonusnya nih di dalam. Kita dapat beberapa jenis kunci, lalu ada adapternya seperti ini. Ini juga ada adapternya. Lalu di sini ada beberapa mata obeng dari obeng min sampai obeng plus atau obeng Philip, dan kita dapat beberapa jenis mata bor, ada yang mata bor besi dan kayu. Nah, ini juga akan mempermudah pekerjaan teman-teman ya kalau kalian menemui celah yang sempit. Jadi kalian bisa menggunakan extension ini.
Nah, seperti ini ya. Dan kalian konekkan ke bornya seperti ini. Itu ya. Oke, tanpa panjang lebar, kita tes dulu aja. Yuk. Ya, kemarin kita sudah bikin lubang. Ini adalah bekas bor dari Huston juga ya, yang 21 volt. Sekarang apakah yang 16,8 volt ini juga worth it? Kita gunakan mata bor tombak. Kita gunakan mode drill speed 2. Oke, langsung aja kita basahin dulu medianya yang akan kita bor. Oke, lancar. Sudah kita bikin 5 lubang nih ya, nggak ada kendala. Oke ya, barusan kita juga bikin reels. Kita lubangi lagi 5 lubang barusan. Dan hasilnya mantap teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengebor balok jati Belanda ini dengan mata bor kipas dari Huston juga. Ini ukurannya 5/8 inch. Sebetulnya untuk mata bor kipas itu kita gunakan speed 1 karena kita butuh torsi. Tapi di sini karena ini pengetesan, gimana hasilnya kalau kita gunakan mode speed 2? Nanti kalau nggak kuat, baru kita kasih speed 1 teman-teman. Yuk. Oke ya, pakai speed 2 sudah cukup mumpuni. Ngapain pakai speed 1 ya untuk mata bor kipas 5/8. Yuk, lanjut. Oke. Kita coba satu lagi ya. Oke. Ya, mungkin teman-teman tadi mendengar ada sedikit drop RPM ya, karena memang kita gunakan speed 2. Tapi kalau kita gunakan speed 1, saya rasa nggak akan ada drop RPM, tapi konsekuensinya pekerjaan mengebor kita akan lebih lama. Oke, kalau tadi kita gunakan mata bor 5/8, nah gimana jadinya kalau mesin bor ini kita kasih beban speed drill dengan mode ini ya, penyukrupan sendiri. Ini jadi nggak kita kendalikan untuk masuknya ke kayu karena sudah ada skrupnya. Jadi dia akan menembus kayu balok ini dengan sendirinya. Karena bidang ini kurang lebar ya, kita balik seperti ini. Oke, kita tes ya. Dan ingat ya teman-teman, ini voltasenya cuma 16 volt. Jadi jangan kalian bandingkan dengan yang 21 volt. Jadi kalau ini lulus, ya mantap ya kan? Yuk. Ini nggak saya tekan ya. Oke. Dia masuk sendiri nih teman-teman. Karena ada ulirnya. Ini ya. Ini bukan kaleng-kaleng nih. Oke, kita tes lagi. Oke. Nggak ada masalah ya. Sip. Oke, kita lanjut ke mode penyekrupan. Untuk penyekrupan mode standar seperti ini, kita skip aja ya teman-teman. Langsung aja kita gunakan skrup kayu dengan ukuran yang lebih besar dan lebih panjang. Saya akan coba untuk menyekrup kedua balok ini bisa tersambung dengan baik. Oke ya, kita tes. Nah, mata kunci yang kita pakai di sini adalah mata kunci bawaannya. Kita tes aja ya, apakah mata kunci ini cukup kuat untuk menghandle
pekerjaan menyekrup kayu dengan ukuran yang cukup besar dan cukup panjang. Ini kita gunakan mode torsi, yaitu speed 1. Oke, mantap ya. Ini kalau kita terusin masuk nih teman-teman. Torsinya bukan kaleng-kaleng ya. Mantap ini. Wih. Kita coba sekali lagi. Wih. Jadi untuk drilling ringan sekali ya teman-teman. Bayangin ya, kalau kayu aja sudah bisa tembus dengan sempurna seperti ini, apalagi kalau kalian gunakan unit ini untuk pekerjaan baja ringan. Ini cocok sekali ya. Oke, tes terakhir kita akan mengebor besi dengan ketebalan, ini tebelnya 4 mili ya. Untuk mata bornya kita gunakan mata bor kobalt dari Haston juga. Saya yakin kalau mata bornya itu berkualitas, dia nggak terlalu membebani mesin bornya. Karena kapasitas maksimum dari caknya ini 10 mm, nah langsung aja kita tes menggunakan mata bor kobalt 10 mm. Oke, kita gunakan speed 2 dulu. Mudah-mudahan kuat ya menggunakan speed 2. Oke, mantap. Nah, sekarang kita coba menggunakan speed 1 ya. Yuk. Oke, mantap ya teman-teman. Oke ya, jadi kesimpulan dari semua tes yang kita lakukan, dia bisa melewati dengan baik. Kalau dari segi desain, ini nggak mencerminkan produk murahan ya teman-teman. Ini benar-benar cakep, finishingnya rapi, yang hitam-hitam ini dari karet ya, sehingga nyaman untuk digenggam. Dan kalian lihat di bagian sini, dia mengecil, sehingga untuk ukuran tangan orang Indonesia pada umumnya, ini nyaman sekali untuk digenggam teman-teman ya. Lalu fitur berikutnya di sini ada indikator baterai. Jadi kalian bisa mengecek sendiri berapa sih kapasitas baterai yang masih tersisa. Lalu untuk yang lainnya ya standar ya teman-teman. Jadi ini sudah variable speed triggernya. Ya, cukup halus. Kita coba speed 2. Kalau variable speed semakin dalam kita tekan, speednya akan semakin tinggi. Ya, dan ketika kita lepas triggernya, lampunya ini masih menyala, sehingga kalian masih bisa mengecek hasil bor yang sudah kalian lakukan dengan baik. Selain untuk woodworking, ini juga cocok untuk kalian gunakan di rumahan, atau untuk tukang pasang galvalum, ini cocok sekali teman-teman. Ya, ini sudah sangat mumpuni untuk digunakan di instalasi baja ringan. Apalagi bobotnya dia juga nggak terlalu berat, ukurannya juga compact, gampang sekali untuk dibawa naik-naik ke atas ini ya, kanopi gitu. Nah, kalau kalian tanya kekurangannya apa, dia masih belum punya mode hammer drill. Jadi dia cuman mode penyekrupan dengan pilihan sampai 23 klik torsi ya. Dan yang terakhir adalah mode
drill. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu dari cordless drill yang dikeluarkan dari Huston di akhir tahun 2023. Sehingga untuk awal tahun 2024, ini suatu gebrakan yang bisa meramaikan pasar cordless drill di Indonesia. Saya rasa ini adalah langkah yang tepat dan kalian harus cobain unit ini karena harganya cukup murah, nggak sampai Rp500.000. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya.